الحمد لله الذي تفرد في أزليته بعز كبريائه وتوحد في صمديته بدوام بقائه ونور بمعرفته قلوب أوليائه الداعي إلى بابه والهادي لأحبابه والمتفضل بإنزال كتابه تبصرة وذكرى للاستعداد ليوم لقائه فسبحان من تقرب برأفته ورحمته وتعرف إلى عباده بمحاسن صفاته فانبسطوا لذكره ودعائه أحمده حمد معترف بالعجز عن آلائه منتظر زوائد بره ووالائه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ضمن الحسنى لقائلها يوم لقائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وسيد أسفيائه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى آثرهم إلى يوم الدين ففاز باكتفائه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية صدق الله العظيم Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk merasakan kembali nikmatnya bermunajat, beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita terus melekat dalam diri kita semuanya, dan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari senantiasa kita haturkan kepada panutan kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau yang telah sukses menjadi teladan paripurna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teladan penuh kejujuran, kesabaran, kebijaksanaan dan kasih sayang yang selalu beliau berikan kepada umatnya. Semoga kita semuanya yang hadir pada pelaksanaan sholat Jumat siang hari ini, kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita akan mendapatkan syafaat, yaitu syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi kami selaku khatib untuk senantiasa mengajak dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta mengingatkan perihal pentingnya menjalani kehidupan sehari-hari dengan landasan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya takwa satu-satunya bekal yang akan kita bawa menuju akhirat kelak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah kali ini, khatib akan menyampaikan tema pentingnya kejujuran dalam menjalani kehidupan. Salah satu pondasi penting dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan adalah dengan senantiasa berkata jujur dalam beraktivitas, berinteraksi bermasyarakat dan dalam semua kegiatan sehari-hari.
Jujur merupakan ciri khas dan karakter yang ada dalam diri semua umat Islam yang tidak bisa dipisahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Surat Al-Ahzab ayat 70. Merujuk penjelasan Imam At-Tabari dalam kitab tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran halaman 336, frasa qaulan sadida pada ayat di atas memiliki makna perkataan yang jujur, yang artinya kita semua sebagai orang beriman harus selalu jujur dalam semua tindakan dan perkataan sehari-hari. Ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yakni bihi fi mantiqihi wa fi amali kulli, was-sadidu as-sidqu, yang artinya bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maksudnya adalah dalam semua ucapan dan perbuatan. Adapun yang dimaksud perkataan yang benar adalah jujur. Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk selalu bersikap jujur dalam semua aktivitas. Karena kejujuran merupakan ciri khas dan karakter setiap orang mukmin. Kejujuran tidak hanya kata-kata, namun juga harus sesuai dengan aksi yang nyata. Kejujuran juga berlaku dalam semua lini kehidupan yang kita jalani, seperti dalam keluarga, dalam berbisnis, bertetangga, berteman, bekerja, dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahan yang sangat jelas bahwa kita harus selalu berpegang pada kejujuran, karena kejujuran adalah kunci menuju kebaikan. Ketika seseorang terbiasa jujur dalam setiap perkataan dan tindakannya, ia akan menemukan bahwa kejujuran itu membimbingnya ke arah perbuatan-perbuatan yang baik atau yang disebut dengan albir. Albir adalah segala bentuk kebaikan, baik dalam hubungan atau interaksi kita dengan Allah maupun interaksi kita dengan sesama manusia. Ketika seseorang menjalani kehidupan dengan kejujuran, ia tak hanya memperbaiki diri, tetapi juga memberi dampak positif pada lingkungannya. Kebaikan ini pada gilirannya akan mengantarkannya ke surga, karena surga adalah tempat bagi mereka yang hidup dengan integritas dan kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban." Hendaklah kalian selalu bersikap jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa kepada seseorang, yaitu ke surga. Seseorang yang senantiasa berkata jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur atau yang disebut siddiq. Dan jauhilah kebohongan, karena sesungguhnya kebohongan akan membawa pada keburukan, dan keburukan akan membawa pada neraka. Seseorang yang senantiasa berbohong akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita untuk menegaskan pada diri kita, yaitu kembali bahwa jujur adalah merupakan perilaku dan tindakan yang sangat penting untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang memiliki manfaat tidak hanya secara personal, namun juga berdampak secara kumulan. Karena itu Rasulullah SAW dalam hadisnya di atas menegaskan bahwa kejujuran akan membawa kebaikan yang terus menerus dan berujung pada kebahagiaan abadi, yaitu surga. Sementara kebohongan membuka jalan menuju kebinasaan dan siksa neraka. Rasulullah SAW dengan tegas mengingatkan kita agar selalu berkata benar, meskipun itu sulit, dan menjauhi kebohongan meskipun tampaknya mudah. Demikian adanya khutbah Jumat perihal pentingnya kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Semoga
menjadi khutbah yang menjadi berkah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan pertolongan sehingga kita dalam kehidupan selalu berkata jujur dan kita bertindak secara jujur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi hadzal yawmil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minas salati was sadaqah wa tilawatil Qur'an wa jami'it ta'at wa taqabbala minni wa minkum jami'a a'malina innahu wal hakimul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Akramul awwalin wal akhirin. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وأصحابه ومن كان لهم من التابعين صلاة دائمة بدوام السماوات. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحش والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحان ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.